harus menyelam ke dalam laut. Setiap bulan Ramadan dia juga menyelam ke dalam laut demi menangkapkan. Tapi saya melihat beliau tetap melanjutkan puasanya sampai maghrib. Apakah tak batal puasa yang dilakukan ayat tersebut? Yang membatalkan puasa itu idkhalus syai' ilal jauh, masuk sesuatu ke dalam rongga, masuk ke dalam hidung sampai ke mana. Orang menyelam, masuk air itu ke dalam sampai ke mana? Masuk ke dalam mulut. Orang menyelam, tak masuk karena ditahan nafas. Suku baju bisa menyelam sampai ke dalam. Masuk, kalau khawatir telinga disumbat, kalau tak khawatir masuk ke dalam. Jadi tidak masuk ke dalam rongga, maka tak batal puasanya. Paling lama manusia menyelam 7 menit. Manusia yang normal. Beda sama orang yang tinggal di tengah laut, berubah genetika. Karena dia tak tinggal di darat, memang tinggal di laut, akhirnya menjadi kebiasaan. Tapi kalau yang normal 7 menit. Artis yang main film apaan? Berlatih. Tak masuk air ke dalam. Masuk batal. Apa hubungan antara tazkiyatun nafs dengan ibadah puasa? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Keinginan hawa nafsu, ingin makan di bulan puasa bisa makan? Tidak. Ingin minum di bulan puasa bisa minum? Tidak. Ingin berhubungan kelamin bulan puasa? Tidak. Makannya halal, minumnya halal, bininya halal, tidak dilakukan. Sedangkan yang halal aja bisa, apalagi yang haram. Menengok yang haram? Tidak. Mendengar yang haram? Tidak. Mencakapkan yang haram? Tidak. Berpikir yang haram? Tidak. Marah? Tidak. Maka yang paling bagus untuk mengatasi penyakit batin adalah puasa. Makanya kalau ada orang emosinya terganggu, suruh aja puasa 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bagus lagi puasa Nabi Daud. Ya sumu yauman, wa yuftiru yauman, 15 hari sebulan. Saya jumpa pengusaha kaya Indonesia, namanya tak boleh sebut. Pas saya makan di rumahnya, mohon maaf Ustaz, bukan tidak menghormati Ustaz, ini memang tradisi saya. Jadi Ustaz silakan makan. Bapak puasa? Ya. Puasa Senin Kamis? Tidak. Puasa Nabi Daud? Tidak. Bapak puasa apa? Puasa dahar. Puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Sudah berapa lama Bapak puasa? Sudah 2 tahun, 20 tahun. Sehat badannya, besar rumahnya, besar perusahaannya, lancar rezeki. Kalau duduk saya sama dia, sehat pula dia. Dibilang orang saya sakit. Kalau ada orang mengatakan puasa itu sakit, dia yang sakit. Sehat walafiat. Jadi berpuasa itu batinnya sehat, badan pun sehat. Saya bertamu ke rumah jamaah, dikasih jamaah selebar. Tolong baca-baca Pak Ustaz. Saya baca. Namanya fasting terapi. Terapi tak makan. Bukan orang Islam, orang Amerika. Jadi katanya semua makanan kita itu ada racunnya. Makan nasi goreng, kenapa nasi goreng itu enak? Pakai micin. Ada zat kimia. Dalam nasi goreng ada ikan asin. Ikan asinnya tahan berbulan-bulan dan tidak dikerumuni lalat. Kenapa? Karena lalat tahu di situ ada formalin.
Manusia tak tahu, dibelinya dimasak, enak, pengawet, awet dia juga pengawet. Masuk ke dalam badan, berubah menjadi molekul-molekul yang menggumpal, mengkristal, menjadi kanker, kanker. Dan dengan terapi pasti ini bisa dia hilang. Karena badan tidak dikasih makan, badan memakan dirinya sendiri. Jadi yang menggumpal-gumpal dimakan oleh badan itu sendiri. Tidak makan, tidak minum selama 8 hari dalam sebulan. Anda jangan makan, jangan minum 8 hari sebulan sehat. Allahu Akbar. Nabi sudah mengajarkan kita tak makan 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 8 hari. Apa lagi 15 hari? Sehat. This new hat's amazing. Best dungeon run ever. Apa hukumnya mengambil barang yang dijumpai di jalan? Namanya luqatah. Luqatah dari kata likul lakib, sakit, lakib, jatuh ditemukan, luqatah. Barang luqatah dihukumkan selama setahun. Kalau tak ada pemiliknya, maka itu menjadi hak milik orang yang menemukan. Contoh uang 50.000, helm, harta karun tidak luqatah. Digali tanah, dapat emas, namanya dikaz. Zakatnya 20%. Gali tanah dapat periuk, beratnya sekilo. 1 gram emas sejuta. Sejuta 1000 gram. 100 gram seon. 1 kilo 1000 gram. 1000 kali sejuta 1 miliar. Berapa zakatnya? 200 juta. Antum dapat 800 juta. 800 juta. Silakan. Apa berubah? Bagaimana status amil zakat di masjid yang tidak diangkat oleh ulil amri? Apakah boleh mereka menerima zakat fitrah dari pintu amil? Sebaiknya masjid berkoordinasi dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, dilantik oleh Bupati. Lalu Basnas melantik UPZ 6. Masjid-masjid saya dudukkan sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Sehingga dengan begitu nanti amilnya itu resmi. Kebetulan Yayasan Tabung Kota Umat itu pembinanya salah satunya Ketua Basnas Kota Pekanbaru. Maka beliau menghimbau supaya setiap masjid menjadi UPZ, unit pengumpul zakat di bawah Basnas. Demikian solusi. Saya seorang pekerja di salah satu perusahaan bersih-bersih rumah, gajinya per bulan. Namun saat menyelesaikan pekerjaan saya, dapat duit tambahan dari pemilik rumah. Tip dari perusahaan kami tidak membenarkan untuk mengambil. Kalau perusahaan tidak membenarkan orang itu mengasih, maka perusahaan sebelum mempekerjakan memberitahu. Kami dari pihak perusahaan tidak membenarkan saudara mengasih. Tak boleh itu ambil, karena itu MOU perjanjian antum dengan perusahaan. Takut dia merusak kinerja. Nanti kalau dikasih tip, rumahnya bersih. Kalau tak dikasih, rumahnya kotor. Ini merusak kinerja orang. Kalau mau ngasih hadiah, kasihlah hadiah yang tak ada sebab. Ini ada sebab, nanti rusak kinerjanya, perusahaannya juga rusak. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah tetap diambil duitnya atau ditolak Pak Ustaz? Hubungan antum dengan perusahaan memberitahu supaya orang disiplin, karena ini merusak mindset
cara berpikir dia rusak. Nanti kalau dia ada tim, ini biasanya orang di Indonesia semua pakai tim, akhirnya rusak. Orang Maroko, saya mau mengurus surat, saya kasih dia bukan duit, cenderamata kenang-kenangan dompet Indonesia dari kain batik Suram untuk menjaga tidak Maroko. Saya bawa oleh-oleh untuk dosen pembimbing saya, namanya Profesor Dr. Syekh Omar Al-Makhluf M. Maju minyak zaitun, oleh-oleh dari Indonesia. Sampai di situ. Takut dia rusak penilaian dia gara-gara nanti setelah sidang selesai kuliah. Syekh Omar Al-Makhluf datang saya ke penguji namanya Dr. Haidar, orangnya lembut, baik, datang disambut hadiah. Makanya nilai di Indonesia mudah karena dosen tergantung apa yang dibawa mahasiswa. Merusak kinerja, merusak nilai, merusak etos kerja, merusak penilaian, semuanya merusak. Kalau mau ngasih hadiah, kasihlah yang tak ada betul. Apa hukum mengupil sedang puasa? Makna memasukkan sesuatu ke dalam lubang, masuk sesuatu ke dalam lubang sampai ke rongga. Kalau kelingking itu panjang sampai ke mana? Tapi kalau hanya menarik tai hidung yang ada di sini. Tapi ngupilnya sambil minum teh es. Sampai masuk ke dalam rongga itu Pak. Makanya kita sebelum sholat subuh itu istighfar supaya bersih semua, supaya tak menggumpal lagi hidup sampai payah bernapas. Ada ustadz yang bilang kalau tidak sholat di masjid, sholatnya tidak sah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang tinggalnya di dekat masjid tidak sah sholatnya kecuali di masjid. Hadis itu hadis tolong. Hadis tolong tidak bisa jadi dalil hukum, tak bisa jadi dalil akidah, tak bisa jadi dalil hukum. Dia hanya bisa untuk motivasi beramal, untuk tarhib dan tarhib, untuk nakut-nakuti bisa. Tapi kalau untuk dalil hukum tak bisa. Jadi gimana kalau sholatnya di rumah karena telat bangun? Dia tetap sholat. Hadis tentang sholat ke masjid, hadisnya yang sahih, Nabi selesai sholat, Nabi bertanya, asyhadu berbulan, asyhadu berbulan, asyhadu berbulan, mana sebulan, mana sebulan kepada masjid, lalu harriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka yang tak sembahyang di masjid. Siapa yang tak sembahyang di masjid, kubakar rumah mereka. Tarhib ancaman. Menurut kaidah ilmu usul fikih, kalau di dalamnya ada wa'id ancaman lil wujub, berarti sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib menurut mazhab Hambali. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Itulah mengapa kalau sudah azan turunlah baladiyah itu Satpol PP, tutup semua toko, sholat. Mazhab Maliki, sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkad.
Mazhab Syafi'i, sholat berjamaah ke masjid itu fardu kifayah. Itulah makanya di tempat kita, asal udah ada adik-adik mahasiswa di masjid ada cukup. Karena fardu kifayah. Ambil mahasiswa satu dulu masjid, kalau kebanyakan supaya selesai fardu kifayah, kami malas kan gitu. Itulah fenomena. Dia ada, dia koma, dia imam, dia makmum, dia khotib, dia bersihkan, dia semua. Giliran orang tak berhenti, dia kena amuk. Itulah yang terjadi. Bagaimana jika wanita mempelajari ilmu bela diri seperti silat dengan niat untuk melindungi dirinya jika terjadi tindak kejahatan? Apakah boleh wanita belajar bela diri dengan pengajar pria dikarenakan pengajar wanita masih kurang? Syarat yang pertama, pakaiannya tidak sempit, menutup aurat. Perempuan itu yang boleh nampak illa hadza wajah wa hadza tapak kanan. Jadi bajunya sampai di mana? Dia pakai kaos yang menutup sampai di mana? Tapi terbuka baju silat sampai di mana? Celana dalam licin, pakai celana yang tidak sempit, tidak bersolek-solek jahiliyah, supaya pelatih itu tidak sampai. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin, tak boleh berduaan, mesti ramai. Usahakan pelatihnya laki-laki, kecuali semua pelatih laki-laki mati kan. Hanya ada laki-laki pelatih perempuan tak ada satu, cuma ada satu pelatih laki-laki. Tak terelak, kita akan menghadapi Israel, menghadapi pasukan Tiongkok. Perempuan mesti pandai bersilat. Nah, maka perempuan mesti bela diri. Dengan syarat itu boleh. Tapi kalau menyebab terbukanya pintu maksiat, darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Bela diri itu manfaat, tapi kalau diteruskan mudarat, menolak mudarat, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Pakaian terbuka, melatih laki-laki, terjadi sentuhan, terjadi macam-macam. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah jahat. Tapi kalau perempuan ramai, pelatih satu, tak ada sentuhan, hanya mengajarkan gerakan, orangnya soleh, tahu sholat, sudah beristri, orangnya warah, menjaga pandangan. Jadi saya membolehkan mengikut fatwa ulama dengan syarat yang ketat. Karena kalau tidak nanti saya disalahkan. Kenapa perempuan mengalami pelecehan? Karena tak ikut karate. Kenapa tak ikut silat? Padahal sudah dikasih, dilarang Ustaz Somad. Aku juga yang kena lagi. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Apa hukumnya tertidur sesudah azan subuh, baru terbangun dan langsung berniat untuk puasa? Puasa Ramadan niatnya sebelum azan subuh. Maka di masjid-masjid setelah tarawih, Bilal nauli shawm yarhamkumullah, berniatlah puasa besok, semoga kamu dirahmati Allah. Nawaitu shawma badana ada ifradu syahr Ramadan hadis sanatin ta'ala. Balik begitu bangunnya azan subuh, sah puasa. Tapi kalau tak berniat, tertidur, bangun pas Allahu Akbar, habis waktu berniat. Tapi katanya pernah Nabi tak ada makanan lalu dia bilang izan nama shaim, aku berpuasa. Puasa wajib. Puasa wajib niatnya sebelum azan. Inna Allah wa malaikatahu nawaitu shawm. Apa hukumnya
mendirikan dua masjid dalam satu kampung, padahal jaraknya tak jauh. Ini Masjid Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, ini Jalan Raya. Jalan Raya. Ini Masjid Husain, Kepala Sayyidina Husain di Kairo. Bersaut-sautan menara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Husain. Ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Husain. Kalau tak boleh mendirikan masjid berdekatan, ulama Al-Azhar beribu-ribu, ulama Al-Azhar berjuta-juta, universitas tertua di dunia. Kami belajar dari Al-Azhar. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi jamaah ramai yang tak boleh itu hanya untuk menunjukkan ego orang kaya. Dibangunnya lah masjid, jamaah tak cukup 40 orang untuk sholat Jumat. Berbaik sebelah kiri sebelah. Masjid Dirar, masjid mendatangkan mudarat. Maka di Indonesia mendirikan masjid mesti ada izin Kementerian Agama, RT RW, supaya jangan sampai menimbulkan orang. Apa syarat mendirikan sholat Jumat menurut imam-imam mazhab? Menurut mazhab Hanafi, asal berkumpul orang menurut urf sudah dianggap sebagai jamaah, sah sholat. Hanafi, Hambali, Syafi'i boleh sholat di tanah lapang, boleh sholat Jumat di tanah lapang, di stadion. Syarat sholat Jumat mesti di masjid, mazhab Maliki mesti dalam masjid. Mazhab Syafi'i, syarat sholat Jumat mesti lebih 40 orang mukim, tak bisa orang musafir. Jadi yang paling ketat dalam syarat sholat Jumat adalah mazhab Syafi'i, mesti mukim lebih 40 orang. Lalu kemudian satu negeri itu, satu kawasan itu, satu masjid. Tak boleh ta'addud masjid, tak boleh banyak. Maka ada namanya masjid, ada masjid jami'. Masjid jami', masjid yang ada sholat Jumatnya. Makanya Rimbo Panjang ini 3 dusun, hanya ada 3 masjid jami'. Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Karena orang Rimbo Panjang ini dulu berpegang kepada mazhab Syafi'i. Karena yang datang kemari, India yang datang dari Pariaman berpegang mazhab Syafi'i dari tarekat Syattaniyah, ulama-ulama. Mereka meyakini satu dusun itu mesti ada satu masjid. Kalau ada 2, 3 masjid, maka batal sholat Jumat. Makanya selesai sholat zuhur, selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi 4 rakaat karena khawatir sholat Jumatnya tidak sah. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, serak-serak masjid ini tidak murni mazhab Syafi'i, bercampur dengan mazhab Syafi'i. Makanya ada sebagian seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Huti, dia setiap selesai sholat Jumat, dia sholat zuhur lagi 4 rakaat, walaupun sendirian. Kenapa? Dia ragu, khawatir jangan-jangan sholat Jumat itu tidak sah kalau berpegang murni mazhab Syafi'i. Demikian kaji kita sungguh ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk hidup dan untuk bekal menyambut bulan suci Ramadan. Dia akan menulis sebelum sholat isya 2 rakaat, usolli sunnatan usra rakaatain di lencana. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman.